Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kalau kalian merhatiin video-video kita yang kemarin, kalian pasti ngelihat kalau udah ada lift yang ada di pojok sana. Hari ini di video ini kita mau pasang dua lagi di sini. Kita akan pasang liftnya di sini, di tempatnya 86 dan di tempatnya Skyline, supaya mobil-mobil yang di luar sana bisa masuk ke dalam garasi, dapat atap. Karena mobil Bimo aja kacanya nggak ada tuh. Tapi sebelumnya kita harus beres-beres dulu karena ada banyak banget barang. Ini barang-barangnya Zico, karena ini bakal ganggu nanti pas instalasi liftnya. Ban-ban ini juga harus keluar, yang ada lumayan banyak ini. Tapi sebelumnya kita keluarin dulu kedua mobil ini. Selesai juga beres-beresnya dan udah rapi, udah kosong di bagian sini. Dan tadi semua ban-ban yang numpuk juga udah kita pindahin, parts-parts sudah kita masukin ke rak. Dan kebetulan banget liftnya juga udah sampai. Di antaranya pakai towing, Zicoster towing. Jadi ini semua parts-parts liftnya dari band park. Dan ini ada 2 set, jadi nanti langsung kita turunin, habis itu kita pasang. Muat juga nih Zicoster towing, bisa bawa lift 2 biji. Atau dipasang di atas towing aja liftnya, jadi bisa bawa 2 mobil. Ya, semua parts liftnya udah turun dari towing nih. Ada banyak banget, ada tiang-tiangnya nih, bagian tiang, terus ini kayaknya bagian lock-locknya. Dan ini yang paling berat, ini adalah bagian alasnya, ya, jadi tempat ban nanti napaknya di sini nih. Dan teman-teman teknisi dari Gearhead Monkey Garage langsung masangin lift yang bagian sana dulu. Gue nggak bisa bantuin karena nggak ngerti apa-apa soal lift, jadi kita liatin aja. Ya, proses pemasangan masih berlanjut dan ini sebenarnya liftnya rada beda sama yang udah kita pasang waktu itu. Yang itu cuma 2 post dan peruntukannya untuk kerja. Kalau ini 4 post, peruntukannya ini lebih ke untuk parkir. Jadi kayak di yang sebelah sana sama sebenarnya liftnya buat bisa parkir, jadi space-nya lebih maksimal. Tapi sebenarnya juga bisa buat kerja. Jadi ini modular, kita bisa beliin aksesorisnya lagi untuk dongkrak bagian tengah dan lain-lain. Jadi sebenarnya multifungsi, selain bisa buat parkir, bisa juga buat kerja. Tapi ini mereknya yang keren, Benpak. Semua YouTuber Amerika pakai ini, makanya kita pakai ini juga. Ya, akhirnya kedua lift udah kepasang nih. Yang ini sih udah udah beberapa bulan yang lalu, tapi yang ini akhirnya kepasang dan kita posisiinnya 86 dan 86. Jadi ini Skyline dan Skyline, 86 dan 86. Ya, kita tinggal lanjut besok lagi, satu lagi pasang di sana yang mungkin akan kita taruh SX dan SX. Integra taruh mana ya? Mobil Zico keluar, Integra masuk ntar. Ya, hari selanjutnya dan teman-teman dari Gearhead Monkey Garage udah datang lagi, udah siap-siap, udah mau pasang, malah udah diriin tiang-tiangnya ini. Dan kita lihat aja pemasangannya gimana. Gue nggak sabar banget sih, 3 biji lift ini kepasang semua. Ya, jadi lift ketiga udah mau selesai dipasang nih. Lagi masang mekanismenya aja. Dan lift kedua dan ke-1 sebenarnya dari kemarin tuh belum di dinabolt ya ke lantai karena kemungkinan masih bisa digeser-geser lagi. Jadi kalau udah ada 3 lift kita bisa sama ratain semuanya kan.
Dan sebenarnya kata benpaknya sih aman tanpa di dinabol, cuma gue pengennya tetap dipaku ke lantai supaya lebih aman dan supaya pas naikin dia nggak geser-geser, posisinya tetap ada di tempatnya gitu. Yang jadi masalah keempat mobil ini harus keluar dulu karena ngegesernya harus nggak ada posisi mobilnya. Jadi lumayan PR nih kita ngeluarin semua part-partnya. Ya, ketiga lift ini udah kepasang semua. Sekarang saatnya kita naikin lagi mobil-mobilnya nih yang pada di luar. Kita masukin mulai dari Skyviro. Cuma nih Skyviro rada problem nih. Karena dia remnya rada nyangkut. Dan mobilnya mesinnya nggak nyala, jadi harus rame-rame begini. 86 dan Skyviro udah naik ke atas liftnya. Semua liftnya juga udah dinabol ya. Satu posnya itu ada 4 dinabol, jadi safety banget, nggak bakal geser kalau gempa sekalipun, insya Allah aman. Dan untuk di lift yang bagian paling pojok sana, Ziko mau mobilnya dia nih, curang nih, karena dia pengen yang paling terlihat dari dalam ruangan garasi sana adalah mobil dia. Pasti bakal keren banget sih, gue nggak sabar sih. Ini tiga-tiganya bakal naik semua dan di bawahnya kita isi mobil-mobil lagi. Keren banget pastinya. Ketiga lift ini udah kepasang semua, walaupun yang 2 rada telat, yang 1 kan udah lama, beberapa bulan yang lalu. Yang 2 ini rada telat karena kemarin pengiriman COVID segala macam itu protokolnya lebih sulit gitu. Dan semua mobil akhirnya bisa masuk ke sini, nggak ada lagi yang kehujanan, udah kebagian atap semua. Kecuali S14 gue nanti masih nggak tahu gue taruh mana. Ya, ini adalah Benpak HD9 ST lift 4 pos berkapasitas 4 ton. Udah lebih dari cukup banget 4 ton itu karena semua mobil kita itu nggak ada yang sampai setengahnya, nggak ada yang sampai 2 ton. Jadi gua rasa 4 ton ini cukup banget. Dan ini sebenarnya bisa naik lebih tinggi lagi, masih ada sekitar 5 klik lagi. Jadi untuk mobil yang atapnya itu lebih tinggi daripada mobil-mobil kita, sebenarnya masih bisa masuk. Dan kalau SUV kemungkinan juga masih bisa masuk yang masih pendek. Tapi kalau SUV-nya tinggi ya taruh atas aja, sedannya yang taruh bawah. Jadi ini lift bisa buat nggak hanya sedan aja, hampir semua mobil bisa. Karena kapasitasnya 4 ton, SUV aja jarang sampai 4 ton kan. Dan di lift ini safety pin-nya itu ada di setiap posnya. Jadi setiap pos itu ada lock-nya itu yang sangat bisa kita bilang reliable ya. Pengaplikasiannya juga gampang. Karena tadi gue bilang satu fast bukan 3 fast, jadi kita bisa tinggal colok dan abis itu tinggal kita naikin. Mana tombolnya? Tombolnya itu yang mana ya? Nah, ini tombolnya. Oh ini. Jadi kalau naik cuma 1, kalau misalnya turun, ini pencet ini. Harus dibuka dulu. Ini locknya. Naikin dulu dikit, terus baru turunin. Ini jadi safety banget sih, dan ini ada biar nggak kelewatan kalau mundur kan. Jadi ada semacam flapnya gini. Dan ini sebenarnya bisa dibilang salah satu solusi untuk ngehemat tempat ya. Jadi daripada kita beli tanah, mending kita beli lift. Karena beli tanah juga nggak murah dan makan banyak tempat buat kita misalnya
kebun kita jadi garasi kan sayang gitu, ijo-ijonya udah hilang, jadi mending kita tambahin lift gini. Ya gue senang banget sih intinya. Terima kasih banyak Benpak Indonesia udah support kita juga. Lift ini bener-bener bikin garasi kita berubah banget tampang, ini keren banget. Gue kayaknya sama Iko bakal sering nongkrongnya di depan lift ini nih ntar nih kalau sore. Nah kebetulan sebenarnya dari kemarin kita mau bikin garage tour karena banyak banget yang udah berubah di garasi ini. Nah, kita belum sempat nge-review juga rak-rak yang ada di belakang sana yang baru, karena waktu itu pas kita garage tour sebelum ini rak-raknya itu belum jadi. Kalau ini kan kalian udah tahu nih, kaca-kaca ini yang dalam sini kita bisa AC, bisa ditutup full, kita pasang AC, jadi kalau ngerjain sesuatu tuh lebih adem ya. Ini jadi ketergantungan gue kalau nggak ngerjain mobil tanpa AC, jadi kurang enak gitu. Ada ATM di sini, kalau mau transfer gampang. Dan intinya adalah garage kabinetnya ini yang udah kita desain secara estetik, bukan secara practicality. Keren banget kan? Kenapa gue bilang didesainnya secara estetik? Karena ini rada ketinggian. Cuma kalau di video bagus dan kita bisa naruh kamera untuk misalnya lagi ngerjain sesuatu di mejanya. Jadi ini garage kabinet yang fungsional banget sebenarnya. Kita bisa nutupin keberantakan dari tools dengan garage kabinet ini. Ada banyak banget kabinetnya, mulai dari yang bagian atas, terus ada laci juga. Ini sebenarnya di baliknya lumayan berantakan, cuma ketutupan sama pintunya. Untuk tools yang gede-gede kita bisa taruh di laci geser sini, lemari geser. Dalamnya ada Tekiro oil extruder yang gue sering banget pakai, ini alat kepake banget. Dan untuk mejanya ini sering banget kita pakai kerja, udah lecet banget deh, tapi fungsional. Dan ini juga di sampingnya ini rada beda, kita nggak full karena kita mau naruh tools-tools yang lumayan gede, kayak salah satunya Ryu bench drill ini. Karena kita sering ngelakuin banyak custom, di sini juga ada Ryu table grinder yang rada sedikit overuse karena sering banget dipakai. Terus kita lanjut di sini. Ini desain ininya rada sedikit kita rubah karena ada lampu di bagian belakang sini. Ini yang bikin stand out banget. Kalau dimatiin tuh langsung beda kan. Tapi pas nyala, wih, langsung keren banget. Ada jaring-jaring ini buat kita ngegantung tool. Sebenarnya cuma ternyata lebih clean tanpa tools karena kita ada yang namanya tools drawer. Ini sangat fungsional, bahkan kemarin balap kita bawa ini Tekiro tools drawernya ini. Semua tools di sini bisa rapi banget, jadi ketahuan kalau misalnya ada yang nggak ada. Misalnya 10 mm paling sering hilang. Kalau nggak ada kelihatan banget nih. Dan bakal bikin salah-salahan siapa yang ngilangin. Ini ada banyak banget dan ini full dengan tools. Sangat-sangat bisa kita custom juga, jadi sesuai kebutuhan kita butuh tools apa aja. Dan karena satu nggak cukup, kita punya dua. Ini juga, yang ini rada lebih jarang dipakai daripada di sana. Jadi kita butuh dua tools, kita ambil di sini. Masih kosong ya. Di sini ada fender gue yang udah patah, udah retak-retak. Terus di bawahnya ada berbagai macam Rexco, jadi kalau kita butuh kita tinggal ambil. Dan di sini ada yang spesial. Ini adalah DNZ Wheels, tapi bukan DNZ Wheels biasa. Ini benar-benar DNZ Wheels pertama yang pernah diproduksi. Banyak laci-laci lagi di sini. Ini semua kebutuhan spray kita, pilok-pilokan kita ada di sini. Di sini ada segala jenis electric tools dan lain-lain. Intinya akhirnya kita bisa punya garasi yang rapi banget. Bukan cuma garasi, termasuk bengkel juga. Jadi
kalau misalnya rapih gitu, kita enak banget ngerjain sesuatu. Dan terima kasih banyak Band Park Indonesia yang udah support kita untuk kita bisa akhirnya ngebangun dream garage kita. Terima kasih juga Tekiro yang udah support kita juga. Dan menurut gue itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Masuk hidup